Kisah nyata, wabah virus H5N1 di desa kecil. Di sebuah desa kecil, seorang peternak unggas menatap paniknya ayam-ayamnya yang tiba-tiba lemas. Dalam beberapa jam, banyak di antara mereka mati, tanpa tanda-tanda yang jelas sebelumnya. Suasana berubah menjadi mencekam saat salah satu tetangganya yang merawat ayam-ayam yang sakit juga mulai mengalami demam tinggi, batuk, dan kesulitan bernapas. Tak lama setelah itu, rumah sakit setempat mengonfirmasi bahwa ia terinfeksi virus H5N1, sebuah virus influenza yang selama ini lebih dikenal menyerang unggas, tetapi kini menunjukkan tanda-tanda adaptasi pada manusia. Virus influenza H5N1 telah menjadi perhatian besar bagi dunia medis dan ilmiah. Awalnya, virus ini dikenal sebagai flu burung, tetapi seiring waktu, virus ini mengalami mutasi dan beradaptasi dengan inang mamalia, termasuk manusia. Menurut penelitian terbaru, virus ini kini semakin mampu mengenali reseptor sel manusia, yang meningkatkan risiko penyebarannya di antara manusia. Hal ini semakin memperbesar potensi pandemi yang dapat mengancam dunia. Virus influenza A, termasuk H5N1, memiliki berbagai subtipe yang diklasifikasikan berdasarkan hemaglutinin HA dan neuraminidase NA. Virus ini ditemukan pada berbagai spesies, terutama burung air liar yang menjadi reservoir utamanya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi pergeseran yang mengkhawatirkan di mana virus ini mampu melompat ke mamalia, termasuk babi dan manusia. Dengan adanya mutasi pada protein PB2, PB1, dan PA, virus ini kini memiliki kemampuan lebih baik untuk bereplikasi dalam tubuh mamalia. Salah satu hal yang paling dikhawatirkan adalah kemungkinan virus H5N1 berkembang menjadi varian yang dapat menyebar secara efisien antar manusia. Sejauh ini, sebagian besar kasus flu burung pada manusia terjadi karena kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi. Namun, jika mutasi terus terjadi dan virus memperoleh kemampuan untuk menyebar antar manusia seperti flu musiman, maka dunia bisa menghadapi pandemi global yang lebih buruk dari sebelumnya. Tanda-tanda infeksi virus H5N1 pada manusia mirip dengan gejala flu biasa, tetapi berkembang dengan cepat dan lebih ganas. Demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan kesulitan bernapas adalah beberapa gejala utama. Namun, infeksi H5N1 seringkali menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia berat, gagal napas, bahkan kematian. Oleh karena itu, mengenali gejala sejak dini dan segera mendapatkan perawatan medis sangatlah penting. Untuk mencegah penyebaran virus H5N1, langkah-langkah ketat harus diterapkan. Peternakan unggas harus memperketat kebersihan, memantau kesehatan ternak secara berkala, dan segera mengisolasi unggas yang menunjukkan tanda-tanda penyakit. Selain itu, vaksinasi terhadap unggas juga menjadi strategi penting dalam mengurangi risiko penularan. Di sisi manusia, vaksin flu tahunan memang tidak melindungi secara spesifik terhadap H5N1. Tetapi, penelitian terhadap vaksin khusus terus dikembangkan untuk mengantisipasi kemungkinan pandemi. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya virus ini, menghindari kontak langsung dengan unggas yang sakit, mencuci tangan dengan sabun setelah menangani hewan, serta memasak daging unggas dan telur hingga matang sempurna adalah langkah-langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi risiko infeksi. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan dan deteksi dini kasus flu burung di berbagai daerah. Kembali ke kisah peternak unggas tadi. Dengan meningkatnya kesadaran akan bahaya virus H5N1, ia segera melaporkan kejadian di peternakannya kepada otoritas kesehatan setempat. Berkat respons cepat dari tim medis dan langkah karantina yang diterapkan, penyebaran virus dapat dicegah sebelum lebih banyak orang terinfeksi. Kita semua memiliki peran dalam mencegah pandemi di masa depan, menyebarkan informasi yang akurat, dan tetap waspada terhadap perkembangan virus influenza adalah langkah penting yang dapat kita lakukan bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya mengenai kesehatan dan kehidupan. Bersama, kita bisa melindungi dunia dari ancaman pandemi berikutnya. Sampai jumpa
di video berikutnya.